Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mungkin kepada Grace bisa memimpin doanya? Baik, Ibu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Grace. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin absensi terlebih dahulu ya. Grace Vinesa, Hadir, Ibu. Intan Dwi Hayu, Hadir, Ibu. Mayang Sari. Hadir, Ibu. Nah, baik. Ibu harap dalam pembelajaran kita pada hari ini kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran kita. Baik, Ibu izin share screen dulu ya. Jadi, kita akan memasuki pembelajaran pahlawanku, yaitu pembelajaran kedua. Nah, sebelumnya di pembelajaran pertama kita sudah belajar tentang perjuangan para Raja Purnawarman. Apakah sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita pelajari bersama-sama ya. Mari kita menulis dari semua perjuangan yang telah dilakukan oleh Raja Purnawarman. Setujukah kalian apabila Raja Purnawarman dikatakan sebagai pahlawan? Jelaskan jawabanmu. Nah, karena kita sudah mempelajari teks yang berisi perjuangan Raja Purnawarman di minggu kemarin, nah Ibu ingin mengetes nih ingatan kalian tentang materi yang sudah Ibu sampaikan minggu kemarin. Apakah masih ada yang ingat atau tidak? Nah, Ibu ingin kalian menulis perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh Raja Purnawarman. Ini ada 3 saja. 3 perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Bisa kan? Bisa, Ibu. Oke, Ibu Bisa, Ibu. beri waktu 5 menit ya. Silahkan Iya, mengerjakan. Jangan ribut ya anak-anak Ibu. Baik, Ibu. Nah, sudah lebih dari 5 menit nih anak-anak Ibu. Kalian sudah selesai kan menulis perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Sudah, Ibu. Oke, baik. Ibu minta kalian untuk membacakan apa yang sudah kalian tulis nih. Dimulai dari siapa yang berani duluan? Apa mau Ibu tunjuk? Saya, Ibu. Oke, Saya, Ibu. boleh. Intan? Baik. Adapun perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman yaitu beberapa di antaranya yaitu menggerakkan proyek perbaikan irigasi. Nah, boleh. Betul. Menggerakkan proyek irigasi. Nah, untuk yang kedua nih, siapa yang ingin menjawab? Saya, Ibu. Oke, Grace, silahkan. Ya, jawaban saya, Ibu, yaitu Raja Purnawarman juga membasmi perampok. Betul, Raja Purnawarman juga berjasa membasmi para perampok yang ada di daerah tersebut. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 3 nih, Mayang bisa menjawabnya? Bisa, Ibu. Oke, silahkan Mayang. Saya, Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama-sama, Bu.
Betul. Raja Punawarman mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya, nih, Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga membasmi perampok. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Nah, menurut kalian nih, apakah Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Menurut pendapat kalian nih? Iya, Ibu. Betul, dia mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Itu merupakan contoh dari sikap-sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Nah, untuk yang kedua, menurut kalian, apakah Raja Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalahnya? Apa pendapat kalian? Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalah yang ada, Ibu. Betul. Itu merupakan contoh-contoh dari penerapan sila-sila Pancasila juga ya. Nah, selanjutnya ada nih, sikap-sikap Raja Purnawarman tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Sila keempat. Nah, di mana sila keempat berbunyi? Ada yang tahu tidak bunyi dari sila keempat? Yang dipimpin oleh hikmat itu. Ayo, siapa? Ada yang ingat tidak sila keempat bunyinya seperti apa? Saya, Ibu. Kerakyatan yang dipimpin oleh Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Ibu. Betul. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, makna dari sila keempat adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama daripada kepentingannya pribadi. Dan juga cinta permusyawaratan dan demokrasi serta bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kerajaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adalah mari kita mengamati gambar berikut. Ada yang bisa baca teks ini tidak? Ada yang membantu Ibu membacakan teks? Ayo Grace, bisa? Bisa, Ibu. Oke, boleh Grace. Amati gambar berikut. Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Jelaskan jawabanmu. Ayo bisa sekalian Grace jawab atau mau temannya yang menjawab? Bisa menjawab, Ibu. Oke. Yang pertama, apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Jelaskan. Budi belum bijak dalam menyelesaikan masalah. Seharusnya masalah diselesaikan dengan damai. Kedua, apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat? Jelaskan. Sikap Budi tidak mencerminkan sila keempat Pancasila. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak dalam menyelesaikan masalah? Jika masalah tidak diselesaikan dengan cara yang bijak, maka akan terjadi permusuhan. Nah, betul. Sikap Budi ini belum mencerminkan sikap-sikap dari Pancasila. Nah, Budi tidak bijak dalam menyelesaikan masalahnya karena Budi marah dan membentak Amir yang tidak sengaja menginjak kakinya. Nah, jadi anak-anak ibu, apabila kita terkena atau ada yang tidak sengaja menginjak kaki kita jangan marah, harus kita selesaikan dengan secara baik-baik. Nah, untuk yang selanjutnya nih, pada gambar kedua,
Ayo, siapa yang bisa menjawab dan membacakan teks tersebut? Saya, Ibu. Oke, silahkan Mayang. Lani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya. Tetapi hari itu, kelompok tarinya mendapat undangan dari Pak Lurah untuk menari merayakan Hari Kemerdekaan. Lani menunda rencananya. Ia menari bersama kelompoknya. Apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama? Apakah sikap Lani mencerminkan sila keempat? Jelaskan jawabanmu. Apa yang akan terjadi jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya? Jawabannya, apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Budi, salah Ibu, maaf Bu. Ya, tidak apa-apa. Apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama? Ya, Lani lebih memilih ikut latihan menari bersama. Yang kedua, apakah sikap Lani mencerminkan sila keempat? Jelaskan. Iya, Lani lebih mementingkan kepentingan bersama dan tujuan bersama. Ini tercermin di dalam sila keempat. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya? Jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya, maka latihan tari tidak dapat dilaksanakan dan tujuan bersama tidak tercapai. Baik, terima kasih. Nah, dari ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan kita harus lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan kita pribadi. Nah, anak-anak ibu harus mementingkan kepentingan bersama. Misal, seperti ada kerja kelompok, harus kita dahulukan daripada kepentingan kita pribadi. Nah, untuk selanjutnya, ibu meminta kalian untuk menulis teks tentang pahlawan, berisi tentang perjuangan-perjuangan para pahlawan, di mana kita di sini akan menulis sebagai proses, yaitu kegiatan menulis merupakan sebuah proses, artinya untuk menghasilkan sebuah tulisan yang baik, seseorang harus melalui beberapa tahapan kegiatan yang saling berhubungan dan berkesinambungan. Proses menulis ada 3 tahap, yaitu tahap pertama pra-penulisan, tahap kedua penulisan, dan tahap ketiga pasca penulisan. Nah, di mana tahap yang pertama yaitu pra-menulis. Kita pertama-tama menentukan topik, tujuan, manfaat, mengumpulkan bahan, dan menyusun draft yang akan kita buat. Nah, yang kedua yaitu tahap menulis, di mana kita mengembangkan tulisan berdasarkan draft yang telah kita buat, melengkapi ide-ide yang terlewatkan, sekaligus menghaluskan atau bahasa tulisan. Nah, yang terakhir yaitu pasca menulis, berisi mengedit, pre-editing, menyunting, merevisi, dan mempublikasikan. Nah, Ibu meminta kalian untuk membuat sebuah teks yang berisi tentang perjuangan para pahlawan. Temanya terserah kalian, tetapi berisi tentang perjuangan para pahlawan. Nah, Ibu minta kalian mengumpulkannya pada pertemuan minggu depan. Bisa melalui proses menulis ini. Menulis, kalian menentukan topiknya terlebih dahulu. Apa sih topiknya? Kemudian tujuannya dan manfaatnya apa? Kemudian menulis. Kalian mengembangkan tulisan berdasarkan draft yang telah kalian buat. Dan terakhir pasca menulis, mengediting, menyunting, dan merevisi. Kemudian kalian bacakan di depan kelas. Bisa, anak-anak? Bisa, Ibu. Hai, Ibu. Baik, Izin bertanya, Bu. ya. Temanya berarti tentang pahlawan ya, Ibu. Pahlawannya bebas, Ibu. Ya, temanya tentang pahlawan. Terserah kalian mau pahlawan. Misal ada Ibu kita Kartini boleh, Bapak Pahlawan dari Soekarno mana? boleh. Penting pahlawan dan di situ ada perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan. Nah, masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Ibu. Ibu.
Oke, baik. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap tugas-tugas yang Ibu berikan dapat kalian selesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan Oke, juga Bu. di pertemuan selanjutnya akan kalian bacakan ya di depan teman-teman kalian. Baik, Baik, Ibu. Ibu. Baik. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyimak materi pada hari ini. Selamat istirahat. Iya, Ibu. Terima kasih Terima kembali, Bu. Terima kasih, Ibu. Oke.